Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pembimbing uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abid Hifni Muhammad. Saya berasal dari Kota Blitar dan saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Blitar. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 1870213250017. Video ini sebagai pembuka dari tugas unjuk kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 yang akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kita baca ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kembali anak-anak. Untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan sampai lancar hingga akhirnya. Amin. Sebelumnya saya ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya silahkan angkat tangan. Nur Fauzan, Pratama Wilki Sugiarto, Rafka Firdaus Rendrajaya, Ratan Dhamma, Regita Putri Wijaya, Rida Deryanti, Ririn Dwi Hanitah, Safina Rizky Andira, Salsabila Fitri Ayunina, Salsabila Putri Ramadhani, Sarah Amerila, Sarah Aulia Zafa, Shailen Arum Ferdiana, Dismen, okay. Sifaul Khair, Cindy Dwi Melani, Siti Aira Syahrani, Tahta Meida Alfianingrum, Tri Aji Febriana Intan Lestari, Vandita Weka Syahputra, Fania Keisha Sahari, Dismen, Vika Aprilia Ralasati, Firda Ayu Damayanti, Firsa Karimatul Hasanah, Vita Febrilia Saputri, Wahyu Septian Ramadan,
Wardatus Zahra Diva Irma Putri, Wildania Suryaningsih, Yuwantika Maharani, Yulia Rahma Putri, Yuniar Annisa Rahma, Yuniar Tartika Wahidah, Yunita Silviana Sari, Yusuf Ferdias Putra, Zalfa Oktaviono Nugroho, Zuki Suliawati. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini merupakan materi pertama atau bab pertama di kelas 10. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Ini sebagai gambaran yang akan kita bahas selama pertemuan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, kalian melihat gambar tersebut kira-kira bercerita tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Seseorang yang berusaha meraih prestasi dengan semangat dan motivasi yang tinggi, Ya. tujuan yang jelas dan terarah. Oke. Jadi intinya adalah seseorang yang ingin meraih prestasi dengan cara yang baik, ya. Akhirnya mendapatkan piala, gitu kan. Siapa namanya? Wahidatus Zahra. Silakan tepuk tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika kamu ingin merasakan seperti gambar di atas, apa saja yang harus kamu persiapkan untuk mendapatkannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Konsisten dan disiplin, Hmm. takut gagal, Ya. investasi ke diri sendiri seperti upgrade skill, syukuri prosesnya, dapat dukungan dari orang tua, dan jangan sering berlepas malas. Oke. Jadi intinya adalah kita harus berusaha penuh untuk mendapatkan suatu cita-cita itu, yaitu diantaranya dengan meminta doa. Ya. Siapa namanya? Tiaji Febriani. Silakan beri tepuk tangan. Oke. Baik, ini adalah gambaran materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Kemudian di sini ada surat Al-Maidah ayat 48. Ya, setelah ini kita baca bersama untuk menilai seberapa fasih kalian dalam membaca. Ya. Kalian ikuti setelah saya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum. Wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum. Bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum.
amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Shadaqallahul adzim. Saya bacakan artinya. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi ayat tersebut membahas tentang bahwasanya Allah itu menurunkan kitab suci Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, sebelum Al-Quran itu kan ada 3 kitab, ya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran ini sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas tentang materi. Yang pertama adalah berkompetisi dalam kebaikan atau disebut dengan fastabiqul khairat. Artinya adalah dorongan untuk berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik dan positif agar menjadi yang terbaik, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi definisi dari berkompetisi dalam kebaikan itu adalah kita dituntut untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, gitu ya. Dan kita dilarang untuk menjatuhkan orang lain, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan? Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah. Ketika kalian ingin melakukan suatu apapun itu, diutamakan membaca basmalah agar apa yang kalian lakukan itu diridhoi oleh Allah, ya. Yang kedua adalah melakukan penuh dengan optimis dan semangat, ya. Ketika kalian mengamalkan suatu amalan itu harus dilakukan dengan optimis, tidak boleh dengan pesimis, gitu ya. Yang ketiga adalah menjaga konsistensi. Ketika kalian berusaha untuk berbuat kebaikan, maka kalian harus konsisten dengan kebaikan, ya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari ilmu yang terkait, ya, khususnya dalam hal kebaikan. Ilmu apapun itu baik, tergantung dari niatnya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah membiasakan bekerja sama. Ketika kalian melakukan suatu apapun, kalau dilakukan dengan bekerja sama maka akan mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Dan yang keenam adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi, ya. Kalian belajar tentang hal apapun, kalian boleh mengikuti, meniru, modifikasi boleh, tapi dalam hal kebaikan, gitu ya.
Oke. Kemudian, kira-kira manfaat berkompetisi dalam kebaikan itu apa saja? Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Jadi tujuan kita berkompetisi dalam kebaikan adalah lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Kita hidup di dunia itu tujuannya adalah untuk bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ketika kita berlomba-lomba dalam berbuat hal kebaikan, maka otomatis itu akan mempercepat menyelesaikan dalam hal pekerjaan kita, gitu ya. Jadi akan lebih ringan dan mudah. Kemudian yang keempat adalah termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi ketika kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kita akan terus berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Ketika kalian punya rasa kebaikan, ya berkompetisi dalam kebaikan, maka kalian akan dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi dan juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mempererat hubungan antar sesama atau biasa disebut dengan muamalah ma'anas. Kita sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Mari kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya. Yang artinya adalah dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita hidup di dunia ini dituntut untuk bekerja, ya. Maka seorang mukmin itu akan melihat apa yang kita kerjakan. Dan jika kamu akan dikembalikan kepada Allah, ya maka diberitakannya kepada kamu apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia ini. Jadi ini adalah ayat tentang etos kerja, gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang definisi dari etos kerja, yaitu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan disiplin untuk kemaslahatan diri serta umat dengan menyadari bahwa setiap tindakan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti di dunia itu akan ada balasannya di akhirat. Ya. Secara otomatis kita harus melakukan hal-hal yang baik, gitu ya. Oke. Agar balasan di akhirat nanti juga baik. Gitu. Kemudian, bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja itu? Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah membuat skala prioritas dari semua pekerjaan untuk segera diselesaikan. Ketika kalian punya banyak pekerjaan, maka dipilih mana yang lebih
bermanfaat buat kalian untuk segera diselesaikan, gitu ya. Jadi kalian punya prioritas masing-masing. Yang kedua adalah meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan. Meskipun kita sebagai seorang pelajar, tapi harus berusaha untuk selalu giat dalam belajar, ya. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah saling memberi motivasi kepada rekan kerja. Ketika kalian mendapati ada teman kalian yang malas untuk belajar, maka kalian harus memberikan motivasi yang baik dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman, saling menjaga perasaan rekan kerja. Ya, ketika kalian bekerja bersama, belajar bersama, jangan ada yang saling menjatuhkan. Ya, harus saling memotivasi untuk bangkit kembali, gitu ya. Dan yang kelima adalah melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Ya. Sekarang itu teknologi sudah maju, maka kalian harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, gitu ya. Ya. Nah, kira-kira manfaat etos kerja itu apa saja? Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Ketika kita sudah berusaha untuk mendapatkan suatu cita-cita kita, ya, kita akan berusaha menghargai hasil yang sudah kita raih. Itu sebagai jerih payah kita sendiri, gitu. Yang kedua adalah menjaga martabat diri sendiri, ya. Kita bekerja dengan baik itu adalah menjaga diri kita, martabat kita, ya. Ketika kita bekerja dengan tidak baik, otomatis harga diri kita juga akan tidak baik, ya. Yang ketiga adalah wujud pengabdian kepada Allah, ya. Ini seperti yang ada dalam Al-Quran, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh apa yang kita lakukan di dunia itu adalah lillahi ta'ala. Dan yang keempat adalah melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Ketika kita sudah berusaha untuk mendapatkan suatu yang kita angan-angankan, ya, kemudian mungkin Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita harus tawakal kepada Allah. Kemudian di sini ada 3 video dari YouTube, ya, yaitu yang pertama nanti akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 48, ya, artinya, kemudian asbabun nuzulnya. Yang kedua ada At-Taubah ayat 105, ya. Yang ketiga adalah materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja secara keseluruhan, ya. Sekarang akan saya tontonkan terlebih dahulu videonya. Silakan disimak, ya. Mereka ingin hukum Islam disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Namun Allah menurunkan wahyu yang tegas dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga atasnya. Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Asbabun nuzul ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab penyempurna, menjadi tolok ukur kebenaran dan pembeda antara yang hak dan batil. Rasulullah diperintahkan untuk berpegang teguh pada hukum Allah, bukan mengikuti keinginan manusia. Pesannya jelas, hanya dengan kembali pada Al-Quran, umat manusia akan menemukan keadilan sejati. Lanjut video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita akan mengikuti sebuah ayat pemahaman yaitu surah Al-Taubah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Oke, baik. Itu tadi adalah paparan video yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 48, kemudian At-Taubah ayat 105 dan juga materi tentang berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, dari video tersebut tadi, setelah itu silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya. Nanti kelompok 1 berdiskusi tentang hukum tajwid yaitu surat Al-Maidah 48 serta menganalisis ayat dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian kelompok 2 diskusi terkait dengan hukum tajwid atau ayat 105 serta menganalisis ayat dan hadis tentang etos kerja. Ya. Sekarang silakan terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Sudah dibagi ya menjadi 2 kelompok. Oke. Kelompok pertama silakan mulai dikerjakan, didiskusikan. Kemudian kelompok kedua ya silakan mulai didiskusikan. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, oke. Silakan nanti setelah ini presentasi setiap kelompok cukup 2 orang saja yang maju ke depan. Gitu ya. Silakan dari kelompok pertama 2 siswa untuk maju ke depan, ya, membacakan hasil diskusi yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo silakan. Ayo 2 siswa, ya, ditemani. Ya, salam kemudian dibaca hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Safal wa anzalna ilaika. Hukum bacaannya Al-Jais Fasil. Alasan mata ini bertemu Hamzah pada lafaz ketiga. Nomor 2 usalli kilima. Hukum bacaan tiga bulan guna. Alasannya pada tanwin bertemu huruf lam. Wa muhaimina alaihi. Hukum bacaan izar. Alasan pada tanwin bertemu Tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama, ada fathah diikuti alif. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegera. Oke, saya akan kembali ke tempat. Oke, berikan close kepada teman-teman. Oke, silakan kelompok kedua untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Tricia Lestari. Saya Sosok Grafitia Alina.
Ya, silahkan kembali ke tempat. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Kesimpulannya adalah berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja itu adalah perintah ilahi atau perintah langsung dari Allah. Ya. Tujuannya adalah untuk bersaing secara positif dalam melakukan kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat, dengan etos kerja yang kuat agar menghasilkan manfaat di dunia maupun di akhirat serta menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi itu adalah kesimpulan yang kita bahas materi pada hari ini. Gitu ya. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke. Sekarang silakan kembali seperti semula tempat duduknya. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Dan terakhir kita akan mengadakan refleksi ya untuk peserta didik. Maka dari itu setelah ini akan saya bagikan kalian kertas untuk mengisi lembar refleksi. Ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah berikan komentar Anda tentang metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Yang kedua adalah materi apa saja yang sudah kita kuasai. Dan yang ketiga, kesulitan apa saja yang kamu temui dalam materi yang telah kita bahas. Ya. Sekarang saya bagikan kertasnya. Ya, sekarang silakan mulai dijawab ya. Lembar refleksi untuk peserta didik ya. Oke, sudah ya, terima kasih ya. Jadi setelah melihat beberapa jawaban dari lembar refleksi kalian ya, pada intinya adalah komentar pembelajaran hari ini adalah sangat baik gitu ya. Kemudian materi apa yang sudah Anda kuasai, yaitu adalah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan kesulitan apa yang kamu temui dalam materi ini? Ya, mayoritas menjawab tidak ada, berarti otomatis kalian sudah paham semuanya gitu ya. Oke, baik. Kemudian ya, karena pembelajaran sudah kita selesaikan, maka kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Untuk menanti dan pada pelajaran pada hari ini, akan kita doa bersama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa bersama. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Oleh karena itu, silahkan nanti kalian di rumah untuk mencari referensi tentang syu'abul iman, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama.